趣味で山に登ったり。Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Alice in Borderland season yang ketiga. Di dalam series ini, kita akan kembali melihat perjuangan Arisu di dalam game mematikan. Untuk kalian yang mungkin sudah lupa dengan cerita Alice in Borderland baik season pertama maupun season yang kedua, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di komen yang saya sematkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Arisu dan yang lainnya berhasil memenangkan permainan di season yang kedua, dia bersama Yuzaki dan beberapa orang pun memutuskan untuk kembali ke dunia nyata. Namun, ada dua orang bernama Banda dan juga Yaba yang memilih untuk tetap tinggal di Borderland. Beberapa bulan setelah Arisu kembali ke dunia nyata, ia ditanyai oleh seorang pria bernama Ryuji yang bertanya apakah Arisu mengingat sesuatu ketika tak sadarkan diri. Arisu pun menjawab bahwa dia tak mengingat apa-apa. Mendengar jawaban itu, Ryuji merasa tak puas dan menyuruh Arisu untuk kembali menghubunginya apabila dia mengingat sesuatu terutama tentang permainan. Arisu lalu menganggukkan kepalanya dan menemui Yuzaki yang kini telah resmi menjadi istrinya. Ternyata, Ryuji sangat terobsesi dengan cerita dari seseorang yang menyebutkan bahwa ada sebuah dunia yang memainkan permainan mematikan ketika seseorang sedang koma. Untuk membuktikan hal itu, Ryuji mencoba mencari informasi lebih lanjut hingga ke berbagai web ilegal. Suatu hari, Ryuji dihubungi oleh seorang wanita misterius yang mengatakan bahwa dia bisa membawa Ryuji ke dunia yang dicarinya. Wanita itu lalu mengajak Ryuji untuk bertemu di sebuah bar. Ketika sudah bertemu, wanita itu pun menjelaskan sebuah dunia alam bawah sadar yang tak semua orang bisa ke sana. Ryuji yang seorang mantan profesor pun tak mudah percaya sebelum ia bisa melihat sendiri dunia itu. Wanita misterius itu lalu menyuruh Ryuji pada esok hari untuk datang ke sebuah gedung apabila ingin mengetahui kebenarannya. Keesokan harinya, setibanya Ryuji di gedung yang dimaksud, ia pun melihat sekelompok orang yang duduk dan bertatapan di meja bundar. Tak lama kemudian, seorang pria mengatakan bahwa jumlah pemain sudah terisi penuh dan mereka akan memainkan permainan bernama kartu setan. Cara bermainnya pun cukup simpel bahwa mereka hanya perlu mengambil kartu secara bergiliran dari tiap peserta. Namun, apabila kartu joker yang terambil, maka mereka dianggap gugur. Saat permainan dimulai, mereka semua pun memainkan permainan dengan santai. Namun, ketika salah satu peserta berhasil mengambil kartu joker dari peserta lain, peserta yang memiliki kartu joker itu pun langsung tewas. Tak hanya itu, peserta yang mencoba pergi juga langsung tewas. Permainan pun seketika langsung berubah sangat tegang sebab mereka menyadari bahwa ini adalah permainan hidup dan juga mati.
Waktu demi waktu pun telah berlalu. Kini tersisa Ryuji dan satu pemain yang bertahan. Pada akhirnya, Ryuji berhasil memenangkan permainan dan diberikan tepuk tangan oleh penyelenggara permainan yang ternyata itu adalah Banda. Beralih ke Arisu, diperlihatkan kehidupan Arisu bersama Yuzaki yang hidup bahagia. Arisu bekerja sebagai konseling dari orang-orang yang mengalami kesehatan mental. Suatu hari, Arisu mendapatkan pelanggan seorang wanita yang ternyata itu adalah An. Arisu pun tak mengenal An sebab semua ingatannya tentang dunia Borderland telah hilang. An lalu mengatakan bahwa mereka berdua saling mengenal namun bukan di dunia ini. Arisu pun merasa bingung dan menganggap jika An mungkin mengalami gangguan mental. Sementara itu, di tempat yang lain, ketika Yuzaki berjalan-jalan ke sebuah gedung, ia seketika merasa dejavu dan mulai teringat dengan beberapa orang yang telah tewas akibat permainan yang ada di season yang kedua. Yuzaki pun seketika langsung merasa lemas setelah mengingat kejadian itu. Tak lama kemudian, datanglah Ryuji yang tiba-tiba menemui Yuzaki. Kembali ke Arisu, ketika dia baru pulang dari kerja, ia mendapatkan telepon dari Yuzaki yang menangis. Saat Arisu bertanya ada apa, Yuzaki pun tiba-tiba menutup teleponnya. Merasa jika ada sesuatu yang janggal, Arisu langsung pergi ke kantor polisi untuk melacak keberadaan dari Yuzaki. Menurut penyelidikan, Yuzaki terakhir terlihat di sebuah gedung bersama Ryuji. Dengan bergegas, Arisu pun langsung pergi ke tempat dari Ryuji bekerja. Setibanya di sana, Arisu menemukan sebuah memori yang merekam penjelasan dari Yuzaki mengenai dunia di alam bawah sadar. Arisu pun merasa bingung tentang apa yang diucapkan oleh Yuzaki. Ketika Arisu merasa bingung untuk mencari Yuzaki kemana lagi, ia pun dihampiri oleh Banda yang memberikannya kartu joker dan mengatakan agar Arisu kembali. Namun, dalam sekejap, Banda langsung menghilang dari hadapan Arisu. Tak lama kemudian, Arisu mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa Yuzaki ditemukan koma bersama Ryuji dan harus dirawat di rumah sakit. Saat Arisu tiba di rumah sakit, sang dokter yang merawat Yuzaki pun mengatakan bahwa Yuzaki sedang hamil. Arisu yang merasa aneh dengan semua ini pun lalu teringat tentang wanita yang mendatanginya atau An yang membicarakan tentang dunia lain. Arisu pun lalu mendatangi An dan menceritakan tentang keanehan istrinya. An lalu mengambil sebuah serum dan mengatakan bahwa dia bisa membawa Arisu ke sebuah dunia di mana istrinya berada. Kemudian, An pun menyuntikkan serum itu kepada Arisu. Seketika, Arisu pun langsung terbangun dan melihat dunia yang berbeda. Ketika menyusuri area jalanan, Arisu melihat keadaan kota yang sangat sepi sekali seakan tak berpenghuni. Malam harinya, Arisu tiba di sebuah tempat yang cukup ramai dan banyak orang yang berkumpul di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar sebuah pengumuman bahwa permainan akan dimulai. Mereka semua akan memainkan permainan ramalan dan beberapa peserta harus mengambil satu ramalan dan memecahkan soal yang ada.
Peserta pertama pun lalu mengambil ramalan yang tertulis bahwa dia mendapatkan keberuntungan besar yang berasal dari timur. Semua orang pun langsung bersorak bahagia. Namun, ketika giliran peserta yang kedua, dia mendapatkan ramalan bahwa arah barat adalah petaka dan dia juga mendapatkan soal matematika. 14どれどれ俺はまあ15ですあら Peserta kedua pun langsung menjawab pertanyaan itu. Namun, jawabannya kurang tepat dan hanya selisih 3 angka dari jawaban yang benar. Seketika, muncullah 3 anak panah dari arah barat yang langsung membunuh peserta itu. Keadaan pun langsung berubah menjadi tegang dan beberapa orang mencoba untuk pergi. Namun, siapapun yang keluar dari permainan juga langsung dibunuh. Tak ada harapan lagi, mereka pun kembali melanjutkan permainan. 78に3なんで取ったのよ正解 Ronde demi ronde pun telah dimainkan dan banyak peserta juga yang telah gugur. Namun, perlahan mereka mulai tahu cara bermain dengan bersembunyi ketika ada anak panah. Melihat kekacauan yang terjadi, Arisu perlahan mulai ingat dengan permainan yang pernah dimainkannya sebelumnya. Kini, ia pun mulai bangkit dan akan menyelesaikan permainan ini. Di ronde yang terakhir, Arisu mendapatkan giliran untuk mengambil ramalan. Naasnya, soal yang diberikan yaitu menebak jumlah manusia yang ada di dunia. Jawaban Arisu pun kurang tepat dan selisih jawabannya dengan jawaban benar yaitu 100 juta. Yang berarti akan ada 100 juta anak panah yang akan menghantam mereka. Semua orang pun langsung merasa frustasi sebab mereka tak akan bisa selamat untuk kali ini. Arisu lalu mencoba berpikir dan mulai menyadari bahwa keberuntungan yang dimaksud adalah arah dari munculnya anak panah. Arisu lalu teringat tentang peserta pertama yang bernama Tetsu yang mendapatkan ramalan keberuntungan yang berada di timur. Arisu pun lalu mencoba pergi ke arah timur dan menemukan pintu bawah tanah yang menuju ke sebuah ruangan. Benar saja, pintu itu merupakan jalan keluar dan terdapat sebuah kertas yang tertulis bahwa permainan berakhir. Mereka semua yang berhasil selamat pun lalu bekerja sama untuk menemukan permainan berikutnya. Mereka semua lalu mendatangi sebuah gedung penelitian virus yang menjadi tempat untuk permainan berikutnya. Di sana, terdapat peserta lain yang juga ikut bermain. Permainan yang akan mereka mainkan yaitu tentang permainan zombie. Mereka akan digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok manusia dan kelompok zombie. Kelompok terbanyak hingga akhir permainan maka dianggap menang. Dalam permainan ini, mereka akan mendapatkan 1 kartu random dari 3 kartu khusus yaitu kartu zombie, kartu senapan, dan kartu penawar. Pemilik kartu zombie bisa mengubah peserta lain menjadi kelompok zombie tanpa batas. Sedangkan kartu senapan, dia bisa membunuh zombie hanya dalam beberapa kali. Begitupun kartu penawar hanya bisa menyembuhkan beberapa orang yang menjadi zombie. Saat permainan dimulai, mereka diperintah untuk bermain dengan seseorang yang mereka pilih secara bebas. Semua orang pun awalnya bermain dengan santai, hingga pada suatu ketika, mereka mulai merasa panik sebab takut pemilik kartu zombie akan menginfeksi banyak orang. Zombie? いい方法ないか。 Seorang wanita bernama Ri pun lalu muncul di kelompok dari Arisu yang memiliki rencana untuk mengurung pemilik kartu zombie terutama kelompok dari Arisu sendiri. Sebab, apabila pemegang kartu senapan mengetahuinya, maka kelompok Arisu yang memiliki kartu zombie bisa dibunuh. Tugas mereka hanya perlu menemukan pemilik kartu penawar yang nantinya akan mengubah zombie menjadi manusia. Mendengar hal itu, Arisu pun merasa bahwa itu adalah ide bagus.
Ronde demi ronde pun mulai dimainkan. Pemilik kartu zombie mulai mengaku satu demi satu dan dikarantina di sebuah tempat. Nani? Namun, terdapat kelompok lain yang mempengaruhi salah satu anggota dari Arisu yang bernama Kazuya yang memiliki kartu senapan. Kelompok itu memiliki rencana untuk membunuh kelompok zombie agar kelompok manusia bisa menang. Kazuya pun lalu membunuh orang pertama yang memiliki kartu zombie. Keadaan pun langsung berubah menjadi tegang sebab rencana ini tak sesuai dengan harapan dari Arisu. Arisu lalu mencoba menenangkan mereka bahwa mereka semua bisa saling selamat tanpa harus membunuh. Namun, tak ada yang peduli dengan ucapan dari Arisu. Zombie ni na. Kelompok dari Arisu dengan kelompok lain pun mulai bersitegang sebab kelompok lain berencana membunuh semua anggota zombie. Karena hal ini, banyak anggota zombie yang memilih untuk bersembunyi agar tak dibunuh oleh anggota yang memiliki kartu senapan. 他に方法があるはずだ。やったのか。 Sementara itu, di salah satu ronde, Arisu diajak bermain oleh teman anggotanya sendiri yang bernama Nobu yang ternyata memiliki kartu zombie. Namun, ketika Nobu ingin menginfeksi Arisu, ia pun langsung terkejut sebab Arisu malah tersenyum kepadanya. 分かってるよ。今から俺の言う通り動いてくれ。 Selesai bermain dengan Nobu, ia pun menyuruh Nobu untuk mencari teman-teman mereka yang masih menjadi manusia. Sedangkan Arisu, ia mencari keberadaan dari Rei yang ada di ruangan lain. 聞いてください。 Di ronde berikutnya, Arisu menantang Rei untuk bermain yang membuat Rei merasa bingung. Namun, Arisu langsung menginfeksi Rei dengan kartu zombie untuk menyelamatkannya. Rei yang melihat hal itu pun langsung merasa terkejut dan bertanya sejak kapan Arisu menjadi zombie. Arisu pun menjawab sejak permainan dimulai. そうとは思ってたんだけどつもりだったんだよ。ただ Arisu lalu mengatakan bahwa dia sudah menganalisa jumlah anggota zombie yang totalnya lebih banyak dari manusia. Ia merasa yakin bahwa kelompok zombie akan memenangkan permainan. Arisu lalu mencari Tetsu yang merupakan manusia biasa di kelompoknya. Nobu. Di ronde yang terakhir, Arisu menantang Tetsu dan menginfeksinya menjadi anggota zombie. Tetsu yang melihat hal itu pun langsung merasa panik dan mengira bahwa Arisu berniat menjebaknya agar kalah dalam permainan. Sedangkan Nobu, dia menantang Kazuya yang tak lagi memiliki kartu senapan. Kemudian, Nobu pun mengatakan bahwa dia hanya ingin menyelamatkannya. Saat hasil permainan diumumkan, kelompok zombie berhasil memenangkan permainan karena jumlah mereka yang lebih banyak. Hal ini sesuai prediksi dari Arisu. Sedangkan kelompok yang kalah, mereka semua langsung dibunuh hingga tak tersisa. Kazuya bersama Rei dan beberapa orang pun lalu berterima kasih kepada Arisu karena telah menyelamatkan nyawanya. Kini, mereka semua pun mulai akrab satu sama lain dan berjanji untuk menyelesaikan permainan bersama-sama. Di tempat yang lain, diperlihatkan Yuzaki bersama Ryuji yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan permainan sinar laser. Siapapun yang terkena laser itu langsung terbelah.
Cara bermainnya pun cukup mudah bahwa mereka hanya perlu menghindar dari laser dan berjalan ke garis finish. Ketika permainan sudah berakhir, diperlihatkan flashback dari Ryuji sebelum masuk ke dunia Borderland. Ryuji diberikan syarat oleh Banda untuk menghasut Yuzaki apabila ingin masuk ke dunia Borderland. Ternyata, itulah asal-usul Yuzaki bisa masuk kembali ke dunia Borderland. どうやってその Di permainan berikutnya, Yuzaki bersama Ryuji pun diperintah untuk masuk ke dalam kereta bersama beberapa orang. Di sana, dijelaskan bahwa mereka harus bertahan dari 5 asap racun dari 8 gerbong kereta. Mereka juga diberikan 5 penawar untuk mereka gunakan. Dengan kata lain, mereka harus menggunakan 5 penawar dari 5 gerbong kereta yang beracun. Namun, mereka tak bisa mengetahui gerbong manakah yang beracun. Di gerbong yang pertama, mereka semua memilih untuk memakai masker sebab mengira jika gerbong pertama berisi asap racun. Namun, saat asap mulai disemprotkan, ternyata gerbong itu tak beracun. Hal itu dapat dilihat dari seekor burung yang ada di sana yang masih hidup. Mereka pun menyia-nyiakan 1 penawar. Di gerbong berikutnya, mereka kembali memakai masker sebab mengira jika gerbong itu beracun. Benar saja, gerbong itu pun ternyata beracun. Hal itu dapat mereka pastikan setelah melihat seekor burung yang ada di sana yang langsung tewas setelah terkena asap. Gerbong demi gerbong pun mulai mereka lalui. Beberapa peserta juga banyak yang berguguran karena keyakinan mereka yang berbeda-beda. Hingga ketika tersisa 2 gerbong yang salah satunya berisi asap racun dan 1 penawar, mereka pun dibuat bingung untuk mengambil keputusan. Yuzaki lalu memilih memakai masker penawar yang kemudian diikuti oleh semua orang. Saat asap di gerbong selanjutnya mulai disemprotkan, ternyata gerbong itu tak beracun. Kini, mereka pun langsung merasa frustasi sebab gerbong selanjutnya pasti beracun dan masker penawar mereka juga sudah habis. 生きてる。 Beberapa orang pun mulai menyalahkan Yuzaki karena telah mengambil keputusan yang salah. Tak lama kemudian, muncullah kereta dari peserta lain yang tak berisi siapapun. Yuzaki lalu berniat untuk melompat ke sana sebab hanya itulah satu-satunya harapan mereka. Sebagian orang pun memilih ikut melompat bersama Yuzaki, sedangkan sebagian lainnya, mereka memilih untuk tetap tinggal. Kini, mereka pun merasa lega karena berhasil selamat. Tak lama dari itu, muncullah kereta yang dinaiki oleh Arisu dan teman-temannya. 別の電車が並走してきます。 Yuzaki yang melihat hal itu pun langsung merasa terkejut dan berteriak ke arah Arisu. Namun, mereka harus berpisah karena jalur kereta mereka yang berbeda. Arisu yang tak fokus ke dalam kereta pun melupakan untuk menekan tombol rem dari kereta. Pada akhirnya, kereta yang dinaiki oleh Arisu harus mengalami kecelakaan karena terlambat menekan tombol rem. Semua orang yang ada di kereta itu pun berhasil selamat kecuali Arisu yang mengalami luka parah. 私の足を止血してくれ。これで縫うの？
Tetsu yang memiliki kemampuan menjahit pun langsung menjahit luka dari Arisu yang cukup parah. Semua orang yang ada di sana pun hanya bisa berdoa agar Arisu kembali sadar dan nyawanya masih bisa diselamatkan. Beralih ke Ryuji, ia pun teringat masa lalunya saat menjadi dosen. Saat itu, terdapat salah satu mahasiswinya yang tertarik dengan jurnal milik Ryuji tentang alam baka. Mahasiswi itu pun bersedia menjadi sukarelawan untuk membuktikan alam baka. Namun, ketika eksperimen itu dilakukan, mahasiswi itu malah kehilangan nyawa yang membuat Ryuji merasa terpukul. Akibat kejadian itu, Ryuji mengalami kecelakaan karena merasa tak fokus yang membuat kedua kakinya mengalami lumpuh. Kembali ke Arisu, Arisu pun berhasil sadar yang membuat teman-temannya merasa senang. Mereka semua lalu membantu Arisu untuk berjalan ke permainan berikutnya. Sementara itu, Yuzaki bersama Ryuji pun melakukan permainan selanjutnya, yaitu tentang permainan bingo. Mereka harus menekan angka yang sejajar untuk memenangkan permainan. Di lain sisi, Arisu bersama teman-temannya harus memainkan bola kaleng bersama banyak orang. Kaleng itu berjumlah 8. Siapapun yang bisa mengembalikan kaleng ke tempatnya, maka dia dinyatakan lolos. Di permainan yang pertama, Kazuya mencoba mengambil kaleng yang ditendang ke ruangan lain. Kaleng itu memiliki waktu 60 detik setelah dipegang oleh pemain. Ketika kaleng itu berpindah tangan, maka waktu akan berkurang 5 detik. Teman dari Arisu pun lalu mencoba melempar kaleng itu dari ruang atas. Namun, kaleng itu langsung meledak setelah terkena benturan. Ternyata, kaleng itu tak bisa dijatuhkan dari ketinggian. Di ronde berikutnya, kaleng itu juga berhasil meledak karena kehabisan waktu. Kini, tersisa 6 kaleng lagi. Beberapa orang pun lalu berhasil memenangkan permainan di ronde selanjutnya. Orang-orang yang berhasil lolos yaitu berasal dari kelompok Arisu. Berbagai korban pun mulai berjatuhan sama halnya di permainan dari Yuzaki. Yuzaki dan beberapa orang pun juga saling bekerja sama untuk menekan angka dan membuat bingung. Kembali ke Arisu, dia pun berhasil selamat karena bantuan dari Kazuya. Di kaleng yang terakhir, hanya tersisa Kazuya yang merupakan bagian kelompok dari Arisu. Kazuya harus berjuang sendirian untuk memenangkan permainan. Arisu dan teman-temannya pun mencoba memberikan semangat kepada Kazuya. Namun, Kazuya harus tewas bersama beberapa orang karena waktu yang ada di dalam kaleng telah habis. Di tempat yang lain, setelah Ryuji berhasil menyelesaikan permainan bersama Yuzaki, dia pun diam-diam ditemui oleh Banda yang memberikannya sebuah pistol. Banda menyuruh Ryuji untuk membunuh Yuzaki di permainan berikutnya. Banda juga berjanji akan menunjukkan alam baka yang dicarinya. Sementara itu, Arisu yang menuju ke permainan berikutnya, ia pun melihat tempat permainan yang ada di kotanya sendiri. Ia pun merasa bingung tentang permainan apa yang akan mereka mainkan.
Di sana, keadaan kota terlihat sangat ramai sekali. Namun, ketika dilihat lebih dekat, ternyata semua itu adalah video rekaman layaknya di sebuah layar lebar. Arisu dan teman-temannya pun lalu berpencar dan mengikuti rekaman video mereka masing-masing. Saat tiba di sebuah tempat, Arisu melihat dirinya yang menggendong seorang bayi. Di sana, sudah ada Yuzaki yang datang lebih dulu. Arisu pun langsung memeluk Yuzaki karena berhasil menemukannya. Tak lama kemudian, mereka semua pun berhasil berkumpul kembali di sebuah ruangan. Arisu yang melihat Ryuji di sana pun langsung memukulnya karena telah menculik Yuzaki. Ryuji lalu meminta maaf karena ia tak bermaksud begitu. Beberapa saat kemudian, terdapat pengumuman bahwa permainan terakhir akan dimulai. Jumlah pemain yang ikut serta dalam permainan berjumlah 10 orang. Mereka semua pun langsung merasa bingung sebab total mereka hanya 9 orang. Arisu lalu mengatakan bahwa peserta yang ke-10 adalah anaknya sendiri yang dikandung oleh Yuzaki. Mendengar hal itu, Yuzaki pun langsung terkejut. Di permainan ini, mereka harus menemukan jalan keluar dari beberapa ruangan. Mereka diberikan 15 poin untuk masing-masing peserta. Pemain yang kehabisan poin akan langsung gugur. Untuk cara bermainnya, mereka harus melempar 4 dadu yang menentukan beberapa orang yang boleh pergi ke 4 ruangan. Pemain yang memilih tinggal tak akan bisa keluar kecuali ada 2 pemain di 2 ruangan yang berbeda yang membentuk garis lurus. Tiap pemain yang memasuki pintu akan berkurang 1 poin, sedangkan untuk pemain yang mencapai ke ruang ujung akan dikurangi poin random sesuai di ruangan itu. Mereka semua juga bisa saling berkomunikasi di sebuah gelang yang mereka pakai. Ketika permainan dimulai, mereka diperlihatkan rekaman dari tiap pemain yang menggambarkan masa depan dan masa lalu. Tiap pintu memiliki rekaman video yang berbeda-beda seakan menentukan keadaan mereka di pintu yang dipilih. Arisu yang memimpin kelompok pun lalu memiliki rencana agar mereka berjalan bersama-sama dan tak terkecoh dengan rekaman video yang ada. Tugas mereka hanya perlu mengecek ke berbagai ruangan dan menemukan jalan keluar secara bersama-sama. Beberapa ruangan pun mulai mereka masuki dan mereka mulai berpencar sesuai instruksi dari Arisu. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, ketika mereka sudah bermain cukup jauh, beberapa orang pun malah memutuskan sendiri untuk pergi ke ruangan lain sesuai rekaman di pintu itu. Kedua orang yang merupakan adik kakak yang bernama Sota dan juga Yuna pun mengabaikan arahan dari Arisu yang membuat Rei harus terjebak di salah satu ruangan. Saat terjebak, rekaman yang muncul hanya memperlihatkan sisi buruk dari Rei yang membuat dia merasa gila. Arisu pun lalu mulai berpikir untuk membagi teman-temannya agar bisa menyelamatkan Rei. Sementara itu, Nobu bersama Tetsu yang diperintah untuk pergi bersama pun malah berpencar satu sama lain karena pintu yang mereka masuki memperlihatkan kejadian di masa kelam. Sota yang bersama dengan Yuna pun harus berpisah karena dadu yang keluar hanya boleh 1 orang untuk masuk ke ruangan. Tanpa diduga, ruangan yang dimasuki oleh Sota memiliki minus 2 poin yang membuat poin dari Sota tak tersisa. Sota pun langsung tewas seketika sesuai aturan permainan. Mendengar suara kakaknya yang meminta maaf karena poinnya yang habis, Yuna langsung menangis histeris.
Arisu lalu membagi tugas kepada beberapa orang agar menyadarkan orang-orang yang telah hilang arah seperti Nobu dan juga Yuna. Di samping itu, Arisu juga berhasil menyelamatkan Rei yang sebelumnya terjebak di dalam ruangan. Ketika memasuki ruangan dari Yuna, Arisu melihat masa depannya yang memperlihatkan Yuzaki yang telah tewas di pintu keluar. Ia pun hampir hilang fokus karena terus memandangi rekaman itu. Arisu yang belum mendapatkan kabar dari Tetsu, ia pun menyuruh seseorang untuk masuk ke ruangan dari Tetsu berada. Yuzaki yang masih memiliki poin dari bayinya pun langsung memasuki ruangan itu. Tak diduga, Tetsu telah tewas dan ruangan itu mengurangi 8 poin. Tetsuo. Kini, tersisa beberapa ruangan yang kemungkinan sudah dekat dengan pintu keluar. Pada akhirnya, mereka pun berhasil tiba di pintu keluar dari permainan ini. Saat akan membuka pintu keluar, terdapat dadu terakhir yang membuat mereka terkejut. Arisu lalu melemparkan dadu itu dan keluar angka 7. Hal ini berarti bahwa hanya 7 orang yang boleh keluar. Karena jumlah mereka ada 8 terutama anak dari Arisu, Arisu pun memilih untuk tetap tinggal dan menyuruh semua orang untuk keluar. Yuzaki pun langsung menangis karena mengira jika Arisu telah tewas. Arisu lalu menyuruh Ryuji agar menjaga Yuzaki setelah berhasil keluar. Beberapa saat kemudian, Arisu melihat Ryuji yang berada di balik pintu keluar yang akan menembak Yuzaki. Namun, Ryuji tak jadi melakukannya karena teringat pengorbanan Arisu. Ia terpaksa mengingkari perintah dari Banda. Beberapa saat kemudian, terdapat pengumuman bahwa Arisula yang memenangkan permainan. Ternyata, pemain yang keluar malah dihadapkan dengan bencana banjir yang sangat besar. Tak lama kemudian, muncullah Banda yang mengucapkan selamat kepada Arisu karena telah menyelesaikan permainan. Arisu lalu mencari cara untuk membuka pintu keluar secara paksa. Pada akhirnya, Arisu pun berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di luar. Namun, ketika melihat Yuzaki yang terbawa arus, Arisu pun langsung mengejarnya dengan berenang. Arisu tiba-tiba merasa tenggelam saat tengah mendatangi Yuzaki. Ternyata, di dunia nyata, Banda berniat membunuh Arisu. Tanpa diduga, An bisa melihat Banda yang tak kasat mata. Ketika nyawa Arisu hampir di ujung tanduk, An langsung melompat ke arah Banda dan berhasil menyelamatkan nyawa dari Arisu. Kembali ke Arisu, saat ia berenang ke permukaan, Banda sudah menunggunya dan berniat membunuh Arisu karena Arisu yang tak mau tinggal di dunia Borderland. Beberapa saat kemudian, Banda tiba-tiba tewas dan waktu langsung berhenti. Kemudian, muncul seorang pria yang mengatakan bahwa Banda tak bisa menjalankan tugasnya. Arisu pun lalu bertanya kepada pria itu apakah dia seorang Joker. Pria itu pun langsung tertawa dan mengatakan bahwa Joker bukanlah master di permainan ini. Joker hanyalah simbol yang mengisi celah antara kehidupan dan kematian. Pria itu lalu mengajak Arisu untuk bermain tebak kartu.
Kartu yang dipilih oleh Arisu ternyata kartu Joker. Begitupun dengan kartu yang tak dipilih oleh Arisu yang juga ternyata kartu Joker. Pria itu lalu menjelaskan bahwa Joker adalah perantara antara hidup dan mati. Seperti dalam dunia ini, semua kartu jika ditotalkan berjumlah 364 dan akan menjadi 365 hari jika ditambah satu Joker, dan akan menjadi 366 hari atau tahun kehabisan jika ditambah 2 Joker. Hal ini melambangkan kehidupan di dunia fana. Pria itu juga mengatakan bahwa kartu Joker menandai akhir dari sebuah siklus dan awal yang baru. Dunia Borderland akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Arisu lalu diberikan pilihan untuk pergi ke alam kematian atau kembali hidup ke dunia nyata. Arisu lalu langsung bergegas menyelamatkan Yuzaki yang akan tersedot ke alam kematian. Ketika akan menyelamatkannya, terdapat Ryuji yang berniat membawa Yuzaki ke alam kematian. Arisu pun lalu memohon kepada Ryuji agar dia tak melakukan hal itu. Pada akhirnya, Ryuji melepaskan Yuzaki dan pergi sendiri ke alam kematian. Arisu bersama Yuzaki lalu berjuang bersama untuk kembali ke dunia nyata. Arisu kemudian kembali sadar di dunia nyata dan bertanya kepada An tentang seberapa lama ia tak sadarkan diri. An pun menjawab 2 menit. Arisu lalu berterima kasih kepada An dan berniat menemui Yuzaki. Pada akhirnya, Arisu bersama Yuzaki pun berhasil selamat dan menjalani hidup dengan normal di dunia nyata. Sementara Ryuji, ia telah tewas di dunia nyata. Beberapa hari kemudian, Arisu mendapatkan pelanggan yang merupakan teman-temannya di dunia Borderland. Namun, mereka tak saling kenal. Beberapa saat kemudian, terjadi sebuah gempa yang ada di kota Jepang. Ketika Arisu melihat berita, gempa itu juga terjadi di beberapa negara terutama di Amerika. Cerita pun langsung beralih ke Amerika dan memperlihatkan seorang pelayan bernama Alice. Dan kemudian, series pun berakhir. Menurut saya, series ini akan lanjut ke musim yang keempat dengan karakter yang baru. Jika mengingat penjelasan dari kartu Joker bahwa Joker menandai akhir dari sebuah siklus dan awal yang baru, kemungkinan akan ada dunia Borderland lain di tempat yang lain. Hal ini diperkuat dengan munculnya karakter baru bernama Alice di Amerika. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.